Pemirsa, bagi penggemar musik pop di Indonesia, Ardhani Citrasari atau Sita Bass James dikenal sebagai pemetik bass di grup musik Bass James. Tapi tidak banyak yang tahu kalau gadis berambut bondol ini sebelum terjun ke dunia musik pernah menjadi atlet nasional untuk cabang olahraga sepatu roda. Saya pertama kali pakai sepatu roda yang waktu masih konvensional, masih 4 roda gitu, kayak segi 4 itu umur 8. Terus saya kira-kira 8 tahunan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Lea Katlia dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang membuka cakrawala Anda tentang dunia selebritis. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan tim Cek dan Dicek yang dapat Anda saksikan sore ini. Di antaranya klarifikasi isu perceraian Ferry Irawan dengan istrinya Audrey. Pemirsa, di akhir tahun lalu pernikahan Ferry Irawan dengan Audrey dikabarkan gonjang-ganjing. Audrey telah mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama di Bogor, Jawa Barat. Kita simak klarifikasi Ferry Irawan tentang isu gugatan cerai istrinya Audrey terhadap dirinya. Ada pula sisi lain dari karir Sita, basis grup Bass Jam. Sebelum terjun ke dunia musik, dia adalah seorang atlet nasional sepatu roda. Putri bungsu Presiden Abdurrahman Wahid, Inayah Wulandari, pada tanggal 31 Desember lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di Istana Merdeka. Sejumlah permainan rakyat digelar oleh Inayah untuk para tamunya. Di bagian lain pemirsa, sejumlah berita singkat selebriti terangkum dalam agenda selebriti. Ada pula liputan aktual tentang meninggalnya Tino Karno, kakak kandung Rano Karno secara mendadak hari Rabu lalu. Pemirsa, Ferry Irawan adalah artis pria paling sensasional. Setelah sensasinya dengan beberapa artis wanita, pernikahannya dengan Audrey diguncang isu perceraian. Dan kabarnya Audrey telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, berita tentang hubungan Ferry Irawan dengan sejumlah wanita bagai tidak ada habis-habisnya. Setelah skandalnya dengan sejumlah artis wanita, kini pernikahannya dengan Audrey dilanda badai perceraian. Kabarnya Ferry digugat cerai oleh Audrey tanpa alasan yang jelas. Surat gugatan cerai sempat didaftarkan ke Pengadilan Agama di Bogor, Jawa Barat lewat pengacara Audrey. Tetapi kabarnya tanpa alasan yang jelas pula, Audrey menarik kembali surat gugatan cerainya itu. Bagaimana kebenaran rumors itu? Ya, ada surat gugatan itu saya juga nggak tahu gimana jalannya, gimana ceritanya. Yang pasti saya nggak ada kompromi dengan istri saya atau nggak ada pembicaraan bahwa dia akan menggugat saya. Sejauh ini Ferry memang mengaku bingung pada pemberitaan media tentang nasib pernikahannya. Karena menurut Ferry, banyak media yang menulis tentang pernikahannya dengan Audrey yang berlebih-lebihan. Tolong untuk saat ini tulislah apa adanya, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangkan. Dan saya juga minta bantuan dari rekan-rekan wartawan sekalian. Mohon bantu saya dengan doa aja. Lalu bagaimanakah sebenarnya hubungan Ferry dengan Audrey saat ini? Benarkah mereka telah hidup berpisah? Enggak, itu gosip aja. Dan bagaimana dengan kebenaran isu bahwa saat ini Audrey tengah hamil? Kalau untuk itu saya untuk sekarang belum bisa berkomentar apa-apa ya. Kita tunggu aja nanti tanggal mainnya. Lalu benarkah Audrey menarik gugatan cerainya karena tengah hamil? Ya, untuk itu juga saya masih belum bisa berkomentar dan itu mungkin hanya angin lalu aja ya. Beritanya kayak gitu. Saya anggap angin lalu aja. Jika benar Audrey hamil, apakah Ferry sudah siap untuk menjadi seorang ayah? Insya Allah. Tapi kalau misalnya saya untuk menjadi ayah ya pasti ada persiapan khusus. Bagaimanakah Ferry menghadapi isu perceraiannya ini? Ya otomatis saya stres juga dong ya. Makanya saya cuma saya minta bantu doa aja. Pemirsa, kita mengenal Sita Bass Jam adalah sebagai basis dari grup Bass Jam. Namun siapa sangka sebelum terjun ke dunia musik, Sita Bass Jam adalah atlet sepatu roda nasional. Pemirsa, bagi penggemar musik pop di Indonesia, Ardhani Citrasari atau Sita Bass James dikenal sebagai pemetik bass di grup musik Bass James. Tapi tidak banyak yang tahu kalau gadis berambut bondol ini sebelum terjun ke dunia musik pernah menjadi atlet nasional untuk cabang olahraga sepatu roda. Saya pertama kali pakai sepatu roda yang waktu masih konvensional, masih 4 roda gitu, kayak segi 4 itu umur 8. Terus saya
kira-kira 8 tahunan aktif ya sampai umur 16 17. Ini adalah piala-piala dan medali-medali yang dapat waktu saya masih aktif main sepatu roda, atau sekarang sih udah inline. Jadi udah lebih canggih. Dari tahun berapa ya? Lama banget pokoknya dari tahun 91 sampai terakhir saya baru berhenti 2 tahun yang lalu 98. Bagaimanakah ihwal karir Sita di bidang sepatu roda? Pertama kali suka sebenarnya tetangga sebelah waktu itu udah main duluan, dia masih lebih muda dari saya, laki-laki, terus dia main di latihan tuh di depan gang di rumah gitu, terus ngiri, biasa minta mama mau kayak gitu, mama mau main sepatu roda juga. Akhirnya diajak ke klubnya, diajak sama tetangga saya itu, terus akhirnya malah dia berhenti duluan, saya nerusin. Ternyata hobi Sita pada sepatu roda berhasil membawa dirinya mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON. PON yang kemarin sebelum yang tahun 2000 ini, sebelum tahun 99 sebelumnya, itu pertama kali sepatu roda di eksibisi. Jadi pertama kali kita bertanding atas nama DKI Jakarta di arena PON dengan pakai seragam PON. Lalu itu kita itu melalui seleksi yang banyak banget, dan akhirnya saya terima dari tim. Dan itu saya waktu itu dapat medali emas pertama karena lombanya tuh relay, jadi kayak estafet gitu, kita bertiga. Ya itu malah kerja sama tim banget, saya bangga banget sih itu bisa menang bertiga dapat emas. Cuma ya karena itu masih eksibisi, emasnya 1/3, jadi saya nggak dapat. Soal prestasi, kapankah Sita pertama kali meraih prestasi dalam kejuaraan sepatu roda? Pertama kali dapat saya masih umur 8 sampai 9, umur kecil banget, dan itu juga udah seneng banget. Jadi kalau nggak salah itu ada acara itu ulang tahun klub, jadi cuma perlombaan intern. Tapi saya semangat banget lombanya, terus menang cuma dapat juara 3 tuh udah senengnya setengah mati. Seneng banget tuh pertama kali di situ. Dan itu motivasi banget buat saya yang sampai sekarang, sampai terakhir, sampai saya belum berhenti, ya pengen dapetin itu. Kini seluruh prestasi Sita sebagai atlet sepatu roda tinggal kenangan. Semenjak bergabung dengan grup musik Bass Jam, Sita lebih serius menekuni dunia musik, khususnya sebagai pemain bass. Saya terhenti ada beberapa alasan, tapi yang lumayan gede-gede tuh antara lain waktu. Saya udah mulai kehilangan waktu karena yang efektif sebenarnya latihan itu adalah Sabtu Minggu, sedangkan Bass Jam sering banget manggungnya Sabtu Minggu. Itu kehilangan itu. Dan kedua, udah mulai regenerasi, udah mulai yang lebih cepat tuh yang lebih muda-muda gitu, yang tua-tua tuh udah istilahnya tinggal menang di siasat doang, menang di ya pengalaman lah. Saya sebenarnya pengen banget total di sepatu roda gitu loh, hidup di sepatu roda atau hidup di olahraga lah. Cuman kebetulan olahraga sepatu roda tuh belum bisa dijadiin pegangan, dan kalau olahraga yang lain gitu mungkin bisa kali, tapi sepatu roda belum. Andaikan saja Sita tidak lagi di Bass Jam, adakah kemungkinan kembali ke dunia sepatu roda? Wah kembali ke sini lagi kalau ada maksudnya masa depannya lumayan cerah gitu ya, istilahnya paling enggak di PON tuh nggak jadi eksibisi lagi, jadi event yang tetap, atau terus lebih ditingkatkan untuk istilahnya go internasional. Sebenarnya di internasional juga banyak, ya kenapa enggak gitu. Saya juga mau mencoba, kayak di Amerika juga ada yang sampai udah punya anak 2 masih tetap main gitu dan masih juara-juara aja. Ya bisa sih, tapi kalau emang Bass Jamnya enggak dan ini prospeknya gitu-gitu aja, ya saya mau konsen kuliah aja deh. Pemirsa, inilah gaya anak presiden merayakan hari ulang tahunnya. Inayah Wulandari, putri bungsu dari anak Presiden Abdurrahman Wahid, merayakan ulang tahun ke-18-nya di Istana Negara. Sejumlah lomba permainan rakyat digelar dalam acara tersebut. Pemirsa, inilah cerita menarik yang dilakukan oleh Inayah Wulandari, putri bungsu Presiden Abdurrahman Wahid. Saat merayakan ulang tahun yang ke-18 tanggal 31 Desember lalu, Inayah menjadikan halaman Istana Merdeka rumah dinas ayahnya sebagai arena pesta. Di halaman istana yang luas itu, Inayah menggelar berbagai lomba permainan rakyat bagi tamu-tamunya yang datang. Ada lomba makan kerupuk, balap karung, pukul kendi, sampai sepak bola. Peristiwa itu tentu saja merupakan peristiwa yang langka bagi pengurus istana. Sepanjang pemerintah Orde Baru kali inilah halaman istana dipergunakan untuk atraksi seperti itu. Sepertinya Inayah ingin mengubah citra istana yang selama ini formil menjadi familiar. Adakah Inayah memiliki alasan khusus tentang pesta ulang tahunnya itu? Berikut pengakuan Inayah kepada Cek dan Dicek. Bagi-bagi kesenangan aja, habis ngasanya udah banyak dikasih rezeki sama Tuhan tahun ini, jadi pengen bagi-bagi sama yang lain. Terus udah gitu kan, kapan lagi
bisa kumpul semuanya. Kalau nggak kayak gini, abis kadang susah ketemu. Kalau kadang ketemu sama teman SMA tapi nggak ketemu teman-teman SMP karena pengen dikumpulin aja gitu. Dan apa pula alasan Inayah tentang acara ulang tahun yang digelar di halaman istana? Ya karena emang rumahnya di sini, tempatnya apa ya, sesuai sama yang saya butuhkan untuk acara hari ini. Jadi ya udah, kenapa enggak? Ngapain coba jauh-jauh, mau kemana coba?